Posisinya kepala gua nih di pintu. Kepala gua di pintu, terus kepala adik gua sama temen gua tuh ada di atas, jadi di kaki gua gitu, beda gitu. Nah, pas tengah malam itu gue inget banget ada yang nyolek gitu loh. Il, bangun, kayak gitu. Gue kira temen gue yang itu. Nah, gue bilang, ya bentar lagi, kenapa mau pulang gitu. Gue kira temen gue tadi itu. Gue udah kayak, udah bulu udah naik semua kayak, siapa ya gitu. Terus gue bangunin temen gue tuh. Bangun dong, ada siapa itu? Udah tidur aja gitu. Akhirnya gue tidur lagi, ada yang nyolek lagi sebelah sini. Nyolek doang, gue pegang. Berbulu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada momen kali ini gue masih berada di daerah Surabaya nih, lebih tepatnya di timur Pulau Jawa. Dan di samping gue kali ini udah ada narasumber nih, pendaki cantik asal Probolinggo nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Ilia ya namanya ya? Ya. Apa kabar? Baik. Kakak apa adek nih? Adek aja, adek. Adek ya? Umur berapa sih kakak emang? Boleh disensor nggak sih? Oh enggak. Disensor aja deh. Oh gitu, nggak usah berarti. Kayak usah. tapi baru lulus SMA enggak? Enggak sih. Oh iya. Yuk, ketahuan dong. Kak Ilia, di segmen kali ini mau menceritakan tentang pendakian di Gunung mana kalau boleh tahu? Kayaknya kita cerita pendakian ke Gunung Semeru aja kali ya. Karena kan Semeru udah lama tutup. Oh iya. Dan kemungkinan bisa menggugah teman-teman yang lagi rindu sama Semeru. Oh iya, bener. Itu udah lumayan lama juga tutup ya. Iya. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun, wah. Semoga cepat pulih dan membaik ya. Biar biasa aktivitas kembali lagi gitu ya. Benar. Biar bisa cari rezeki lagi di gunung itu. Oke, kayaknya banyak banget kejanggalan yang dialami nih pada waktu pendakian itu ya. Itu di tahun benar. 2020. Tahun 2020. Iya, benar. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horornya Gunung Semeru ya, menurut Kak Ili itu Gunung Semeru itu dari segi keindahannya kayak gimana? Indah banget sih, apalagi Ranukumbolo ya. Oke. Masya Allah itu surga di dunia yang gak ada duanya kayaknya deh. Salah satu danau tercantik juga, terus yang treknya juga gak terlalu jauh, apalagi kalau ke Ranukumbolonya ya kan, cuma sekitar 5-6 jam lah. Terus tapi ya di sisi lain segi mistis dan segi hewan buasnya apalagi. Kan masih alam ya? Banget kan. Apalagi di yang namanya pos sebelum summit itu? Kalimati. Kalimati itu masih ada kayak macan kumbang gitu. Iya. Oke, apalagi di sumber maninya tuh. Nah, benar. Kalau ngambil air malam-malam itu. Makanya kan nggak boleh kan kalau malam-malam ngambil air di situ. Oke. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang Gunung Semeru, bagi teman-teman semua yang belum di-subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu nih, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun urban legend dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, bisa langsung aja DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Dan bagi teman-teman juga nih yang pengen kenal lebih dekat lagi sama Kak Ilia, gimana nih Kak caranya? Boleh kunjungi Instagram aku ili_Ilia atau di TikTok aku boleh @ilixla. Nanti semuanya gue cantumin ya di kolom deskripsi ya. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Sebenarnya gini ya, pernah dengar nggak sih kalau cewek yang lagi menstruasi nggak boleh naik gunung? Nah itu emang bener adanya gitu. Nggak cuman sekedar omongan atau cuma notifikasi doang gitu kan. Itu memang benar karena waktu itu nggak tahu ya, kayaknya emang bawaan dari pemikiran mungkin ya, bawaan ini juga alam bawah sadar juga. Setiap kali aku naik gunung tuh pasti lagi halangan, lagi dapat, lagi menstruasi gitu. Nggak tahu suatu kebetulan atau kayak gimana, itu emang sering kayak gitu gitu. Nah waktu di Semeru ini aku lagi dapat udah hari-hari terakhir sih, udah hari-hari terakhir. Dan itu waktu itu kita naik tuh pagi, terus ngecamp di Ranukumbolo. Kita ambil pendakian 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam kita ngecamp dulu di Ranukumbolo. Awalnya kan memang karena emang kita nggak saling kenal gitu ya satu sama lain, paling cuma 1-2 doang temen yang kenal. Jadi ya di Ranukumbolo cuman sekedar masak-masak, foto-foto udah gitu. Di hari pertama tuh? Iya, hari pertama tuh. Terus besok paginya kita baru berangkat ke Kalimati. Nah, perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati ini kan udah lumayan berat daripada perjalanan dari Ranupani ke Ranukumbolo kan. Pas banget waktu itu aku kan emang lagi dapat dan belum ganti tuh. Pagi tuh emang buru-buru banget buat pergi ke Kalimati tuh. Ya udah, akhirnya kita pergi sekitar pagi jam berapa ya? Pokoknya abis foto-foto tuh kita udah abis sarapan, pergilah gitu. Nah, karena kita emang banyak banget nih, 14 orang kan. Jadi kita terbagi 3 tim tuh. Nah, aku termasuk di tim terakhir. Kebetulan aku lagi ngajak adik aku cowok yang sekarang lagi pesantren. Waktu itu dia masih SMP. Pertama kali mendaki dia itu, aku ajak ke Semeru. Nah dia itu ada di tim pertama karena dia cepet tuh jalannya. Sedangkan aku kan lambat ya, nah, jadi di terakhir. Nah pas pendakian, aku lupa nih nama tempatnya ya. Pokoknya ada yang namanya apa, Batang Melintang tuh. Sebelum ke Kalimati ada. Jambangan. Setelahnya. Oh, selewat Jambangan ya? Setelahnya. Itu ada pohon tumbang, batang tumbang situ. Nah, di situ kita istirahat. Itu udah agak mulai dingin banget gitu. Nah, di situ udah kayak kerasa hawa-hawa mistisnya udah kerasa. Cuman aku kayak yang nggak mungkin. Kita cuman takut sama hewan buas, bukan yang gaib gitu kan. Nggak mungkin kita bakal ada apa-apa di sini gitu. Ya udah, kita lanjutin. Pas banget tim 1 itu nyampe di Kalimati itu sekitar jam 2 apa jam 3 sore gitu. Sedangkan tim 3, tim gua tuh nyampe jam 5. Hampir maghrib banget. Di situ gua nyampe ngelihat salah satu teman gua. Kita kan cewek cuman bertiga. Iya, bertiga. Nah, gua lihat teman gua nih bengong doang. Kan kayak kasihan kan nih, kayak lu ngapain sih kayak gitu kan, takut juga udah pemikiran kayak jangan-jangan gini gitu. Nah disamperin dong sama teman-teman gue, jangan bengong gini. Tiba-tiba dia nangis kenceng, terus pingsan. Nah teman-teman gue kan udah tahu nih kalau gue juga agak sensitif soal hal kayak gitu. Akhirnya gue dibawa ngejauh tuh. Kita masak-masak lah, udah selesai masak-masak, udah tenda udah kepasang semua. Nih cewek nih makin kenceng nangisnya. Nah gue kayak penasaran kenapa sih dia gitu. Nah salahnya gue nih, gue ngomong mungkin agak sensitif juga mungkin ya ke arah goibnya ya. Kayak sambut setan kali gitu, ngomong kayak gitu. Nah toxic lah ya. Sambut setan kali. Waktu itu kan gue lagi dapet juga tuh. Nah setelah itu gua kalau misalkan lagi pendakian tuh harus seneng kan, kayak kita perasaan harus seneng. Kalau misalkan gua lagi galau atau lagi sebel, itu gue pasti kayak marah-marah sendiri, ngumpet-ngumpet sendiri, kayak nggak happy dong. Nah waktu itu gue sempet nih, teman-teman lagi makan, karena gue nggak kenal sama mereka, nggak kenal deket, gue nih nggak diajakin makan gitu. Tapi yang namanya temen harusnya kayak
nimbrung dong gitu dong. Iya, Tapi walaupun karena baru kenal di situ ya. Tapi karena gue lagi menstruasi, emosi sama egoisnya gede dong. Jadi, gue nggak diajakin makan kayak gitu. Sebel tuh gue udah, biarin aja udah, bodo amat, sambut sekalian gitu. Iya. Nah setelah itu, gue di situ nggak ngerasa kalau gue lagi kesel, lagi sebel. Terus dipanggil sama salah satu temen deket gue, maksudnya dia yang ngajakin gue masuk ke pendakian itu gitu. Li, makan gitu. Gue diem doang katanya. Dan ini sebenarnya cerita dari temen gue. Karena gue di situ udah kayak nggak kontrol emosi udah. Padahal cuma gara-gara nggak diajakin makan gitu. Terus abis itu dia bilang, makan Li gitu. Gue udah bodo amat kayak gitu, udah nggak ngerasain dia ngobrol. Terus tiba-tiba temen gue yang salah satu yang cewek tadi itu dia bengong-bengong lagi, otomatis fokusnya ke dia doang dong, teman-teman yang lainnya gitu. Gue makin kayak anjir, gue nggak direspon lagi, gue nggak diperhatiin lagi kayak gitu. Udah makin sebel gue. Terus gue coba tidur, nahan lapar sama emosi. Nah pas ini cerita dari teman gue ya, katanya gue di situ jerit-jerit. Nah, FYI, sebelum gue sebel ini, di situ tuh adik gue nih sempat ngomong kayak, Kak, ada suara apa sih gitu. Nah, karena gue emosi kan, lagi gue emosi, udah biarin aja, bilang gitu dong. Tapi ya didengar-dengar kayak suara orang main itu loh, kayak gamelan kayak gitu. Itu pas banget maghrib itu. Nah, karena gue emosi ya udah bodo amat gitu. Pas cerita dari teman gue lagi jerit-jerit, gue nangis kenceng, terus gue bilang, gue capek gitu. Terus sadar-sadar teman-teman tuh pada bilang kayak, kenapa kayak gitu. Loh kenapa kayak gitu. Gue udah sadar kayak biasa aja, padahal pas gue lihat tangannya udah lebam semua. Terus di sini kayak biru gitu. Terus kayak berat kayak gitu, maksudnya dada sesek gitu. Kenapa sih ini gitu. Udah, kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu. Nah pas lihat jam itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malaman. Nah diceritain sama temen tuh, katanya teriak-teriak lah, nangis lah, sampai bengkak tuh mata kan. Gue kacaan, kok sampai bengkak kayak gitu, parah berarti. Terus dibilangin, emang mau kamu apa sih? Digituin kan sama temen aku. Enggak, aku cuma pengen diperhatiin gitu. Terus ia bilang gitu, ya mana bisa bilang kayak gitu kan. Terus kamu kok bilangnya pengen ke atas, pengen kemana? Enggak, pengen summit kok, pengen ke puncak gitu. Terus abis ngomong itu, gue ditinggal tuh, tidur gue. Nah di situ gue cerit lagi katanya gue bilang, pokoknya aku nggak mau tahu, aku harus summit, aku harus nyampe puncak kayak gitu. Terus temen gue bilang, iya pokoknya kamu sembuh dulu, kamu sehat dulu, nanti kita anterin ke puncak, tenang aja, dibilang gitu. Nah pas perjalanan dari Renungkumbolo ke Kalimati itu, gue tuh kan lemot banget ya, capek banget rasanya, kayak berat banget tas. Pas perjalanan dari Kalimati ke puncak malah lebih ringan, walaupun ya sebenarnya dipikir-pikir kita kan nggak bawa tas ya, nggak bawa carrier, cuman beda gitu loh, beda kayak yang lebih plong gitu. Nah kata temen gue, emang katanya gue sebelum yang tadi ada pohon itu katanya gue udah diikutin, karena memang katanya baunya itu yang bikin menarik gitu. Iya. Karena kan lagi menstruasi itu tadi. Nah dari situ udah diikutin katanya sampai ke Kalimati. Nah temen gua kena, otomatis kayak imbasnya juga kena ke gua gitu. Nah ya udah kayak teman-teman gua kayak ngesabar-sabarin gua, kayak udah iya nanti kita temenin kamu tidur aja dulu, istirahat aja dulu, ayo makan sampai gitu. Nah katanya dia kan mijitin gua nih. Katanya kayak kayu kayak gitu, kayak kayu. Kenapa sih kamu kayak gitu? Kenapa sih kamu kok kayak kayu? Dia bilang gitu. Emang kenapa, orang nggak apa-apa kayak gitu. Tapi dalam hati kayak gue takut ini ada apa ya kayak gitu ya. Karena kan emang
sebelumnya gue cuma denger cerita dikit-dikit doang kayak enggak kamu tadi cuma nangis kayak gitu kan. Kalau di gunung kan nggak boleh ya kayak nge-spill duluan gitu. Gue denger udah di bawah itu. Nah terus kita kan summit tuh. Kita bangun sekitar jam 11. Jadi otomatis gue cuma tidur 2-3 jaman doang tuh. Gue tidur pas summit ditanyain, kamu kuat gitu, kamu kuat gitu. Nah pas mau summit itu teman-teman gue udah jalan, gue nih kayak nungguin temen. Tapi pas dilihat kok kayak bukan temen gue kayak gitu. Ayo Li, ayo, dia bilang gitu. Itu tunggu dia lagi kencing kayak gitu kan. Mana orang udah di depan? Gue liat nggak ada, emang nggak ada wujudnya gitu. Tapi gue kayak ngerasa tuh orang ada di situ. Ya udah, gue summit tuh di puncak foto-foto lah, gini lah, pelukan lah, nangis lah kayak gitu kan. Kayak terharu gitu ya? Nah bener, soalnya kan kayak puncak Jawa dong. Dan gue for the first time yang gue anak yang kecil, ibaratnya anak kecil bisa nyampe puncak, ya bangga dong. Apalagi kan gue kemana-mana pakai rok kan, naik Semeru juga pakai rok tuh gue. Terus pas turun, adik gue bilang gini, Kak, ini jalurnya satu ya, kalau aku lewat sana gimana? Dia bilang gitu. Kan dilihat-lihat tuh jalur Semeru tuh kan nggak boleh melenceng ya, nggak boleh kemana-mana. Otomatis nanti jatuh ke jurang kan. Ada namanya Blank 75. Nah benar tuh. Nah waktu itu kita emang di barisan belakang banget itu udah, di barisan belakang banget. Terus kita turun, adik gue nih kayak ada yang dorong katanya. Padahal itu udah pagi kan, sekitar jam 10 apa jam 11 gitu ya. Dia ada kayak ada yang dorong sampai dia keguling-guling tuh, sampai hampir ke blank itu juga gitu loh. Kayak gue kayak kakaknya, kenapa kayak gitu kan, takut kan gitu. Terus dia bilang kayak kedorong Kak, kayak kedorong, paling angin gitu. Kita jalan udah tuh, emang posisi kita udah di paling akhir kan, udah kosong, di puncak juga udah kosong tuh, kita paling akhir banget turun. Nah di situ ada penjual nasi apa gitu di situ tuh. Nah pas gua lewat, tuh orang nawarin, Neng, nasi Neng, sarapan dulu Neng, dia bilang gitu. Nah terus pas gua kan nggak ngeh gitu, ya udah gua nggak mau beli gitu kan. Gua lewat lagi tuh orang ada lagi di belokan tuh. Orang yang sama? Orang yang sama. Gue sampai kok bisa ya Kak? Apa cuma gue yang ngelihat ya? Gue takut nggak mau cerita gue itu. Gue cerita di bawah sama teman-teman. Terus ya udah kita nyampe di Kalimati. Kita beres-beres tuh. Nah pas kita tinggal, kita kan bawa sekitar 7 tenda kalau nggak salah. 7 tenda apa 8 tenda gitu ya. Tinggal 3 tenda tuh belum dibongkar. Ada 4 anak yang turun duluan karena kan memang cuma 3 hari 2 malam tuh. Sedangkan kita kayak fisik udah capek banget, jadi kepengennya nambah. Sedangkan 4 orang ini dia tuh ada kerja gitu loh, jadi pulang dulu. Mereka ngambil KTP dulu gitu biar nggak kena incas lah ya. Kena pelanggaran gitu. Nah pas kita mau beresin 3 tenda itu hujan deras tuh. Jadi di satu tenda yang gede itu isi sekitar 8 orang. Jadi satu di situ tuh. Kita masak-masak di situ. Terus ada yang teman gue yang bilang gini, Mbak, Pean kenapa? Gitu. Kan orang Jawa kayak, kamu kenapa? Kenapa? Tadi malam kenapa? Kayak gitu. Enggak apa-apa. Oh, gitu doang dia, nggak cerita apa-apa. Ya udah, singkat cerita, udah reda, kita turun ke Rakum. Niatnya kita langsung tuh, tapi pas nyampe Rakum, kita itu sekitar maghrib. Jadi kayak teman-teman bilang, jangan dulu deh, takut soalnya di jembatan merah takutnya nanti ada macan lewat gitu kan, masih asri banget. Gitu ya? Takut ada macan lewat, otomatis kayak bukan apa-apa selain nyawa kita terancam, takutnya mental juga kena digituin. Oh ya udah, terus gimana? Ya udah ngecamp sekali lagi aja di Rakum, dibilang gitu. Tapi karena Rakum itu udah full banget, jadi kita ngecamp di atas tuh, di belakangnya apa ya? Shelter. Iya, di belakangnya shelter, di belakangnya toilet, deket situ lah, deket warung-warung situ. Nah kita cuman bikin 4 tenda apa 3 tenda gitu, lupa gua. Nah karena memang tendanya sedikit, otomatis kan sempit-sempitan.
di situ ada tenda kecil tuh, dibilang udah Ili tidur sama adiknya aja gitu, berdua gitu dibilang. Oh ya udah. Nah pas tidur gue nangis katanya, ngeluh kayak capek, gue pengen pulang gitu. Terus ditanyain pulang kemana, pulang ke sana kayak gitu. Itu gue dalam keadaan tidur, adik gue udah panik katanya. Terus dibilangin emang kan di situ satu tim tuh ada 2 orang yang bisa kayak gitulah, maksudnya bisa ngedoain kayak gitu. Salah satunya itu dia tidur bareng gue akhirnya karena ngejagain gue. Nah di situ tuh satu tenda bertiga kan, gue cewek sendiri. Terus gue di tengah, posisinya kepala gue nih di pintu, terus kepala adik gue sama temen gue tuh ada di atas, jadi di kaki gue gitu, beda gitu. Nah pas tengah malam itu gue inget banget ada yang nyolek gitu loh, Il bangun kayak gitu. Gue kira temen gue yang itu. Nah gue bilang ya bentar lagi, kenapa mau pulang gitu. Gue kira temen gue tadi itu. Pas gue tengok kakinya temen gue, bukan orang. Gue tidur lagi. Terus ada yang gedor tenda, Il bangun gitu. Gue udah kayak udah bulu udah naik semua, kayak siapa ya gitu. Terus gue bangunin teman gue tuh, bangun, ada siapa itu? Udah tidur aja gitu. Akhirnya gue tidur lagi, ada yang nyolek lagi sebelah sini, nyolek doang, gue pegang, berbulu dia. Gue nggak tahu tuh gue nggak tahu itu apa. Pokoknya pas gue pegang tuh kayak berbulu, kayak tangan tuh berbulu gitu loh. Pas gue lihat nggak ada, dan tetap posisinya gue kepala ada di kaki mereka gitu loh. Akhirnya yaudah kita balik. Di perjalanan balik gue tuh yang nge-backup tuh orang 2 sampai kayak ngejagain depan belakang, takutnya gue ada apa-apa, sampai dibilang tasnya gue pegangin aja. Gue bilang enggak gitu. Gue sampai kayak mau hampir pingsan kayak gitu kan di jalan tuh, kayak kenapa ini tas berat banget kayak gitu. Terus kenapa tasnya berat? Dikurangin ya, dibilang gitu. Enggak apa-apa gitu. Yaudah, kita jalan tuh pagi tuh ke Ranupani, ke base camp. Udah turun, selama perjalanan juga nggak ada apa-apa, kayak yang udah fine aja gitu. Nah, pulang dari sana itu maghrib kan, perjalanan mau ke Probolinggo itu malam kita. Pas gue inget-inget, kenapa ya gue ya kok bisa berat nih, padahal sekarang kok udah nggak berat gitu. Walaupun dibawa abis turun dari pos 1 ke base camp itu udah nggak berat, kayak udah lepas gitu loh bebannya, kayak kok nggak ada apa-apa ya, kenapa ya gitu. Nah udah nih, singkat cerita gue pulang nih ke Probolinggo. Dapat sehari, besoknya tuh kan gue bantuin mama jualan di kedai itu sama adik gue. Kebetulan adik gue kan emang lagi libur pesantren. Adik gue naik motor sendiri, gue naik motor sama mama. Nah adik gue ini nyetir tuh kayak bengong, dari persimpangan sampai persimpangan ke-4 tuh bengong dia, sampai dia nggak sengaja nabrak pohon di persimpangan itu. Nabrak pohon dengan kenceng sampai motornya ini rusak parah lah intinya, rusak parah banget motornya. Terus dia dengan gampangnya berdiri nanya, kenapa mama, kenapa nangis, mbak kenapa, dia bilang gitu. Loh kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa gitu, dia bilang nggak apa-apa. Itu lihat itu motornya, dia bilang gitu kan. Mama bilang gitu. Loh kenapa mah, dia baru sadar. Pas akhirnya kita nggak jadi jualan kan, akhirnya kita pulang. Terus ditanya tuh adik gue, kamu kenapa? Enggak, tadi di jalan kayak ada yang manggil aku, terus aku juga nggak tahu, nggak sadar, aku juga udah kayak burem pandangan. Terus kamu sadar nggak tadi nabrak pohon? Enggak, kapan? Dia bilang gitu. Itu motor sampai hancur kayak gitu, kamu masih nggak sadar, dia bilang gitu kan. Terus sorenya langsung dibawa ke Ustadz, dibilangin Ustadz, ternyata nih bocah kena di batas vegetasi. Katanya kena di situ, di batas vegetasi itu, dan kebawa pulang.
Gitu, adik gue sampai nabrak kayak gitu nggak sadar gara-gara kebawa begituan dari Semeru. Batas vegetasi pas yang katanya tadi kayak ada yang dorong gitu mungkin? Bukan, yang ketemu itu, yang ketemu penjual 2 kali. Oh iya. Itu gue curiganya di situ juga. Tapi kayak yang ya udah lupain kayak gitu. Pun kayak sepanjang perjalanan, apalagi yang paling mistis ya menurut gue ya, adalah perjalanan dari Ranukumbolo ke Kalimati. Itu kan panjang, berat, dan kalau orang nggak paham, nggak tahu, apalagi orang lagi nggak beres, pasti nanti disesatin katanya di situ. Dan gue juga ngalamin itu, gue sampai nangis pas perjalanan naik tuh, sampai nangis kayak, ini nggak nyampe, aku bilang gitu. Tapi ya pengalaman lah, setiap gunung banyak mistisnya memang, kita harus percaya gitu kan. Ya untungnya tim juga nggak apa-apa, udah aman gitu loh, semuanya udah aman dan jadi pelajaran aja lah gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Oke, Kak Ili, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman yang cukup menarik sih menurut gue dan gokil juga ya pastinya. Kan berarti di pendakian itu hampir 14 orang ya? Iya, 14 orang. Dan di sini adek lu ini pertama kali naik gunung? Iya, pertama kali karena naik gunung. abis mungkin liburan mungkin kayak ini kejadian sebelum puasa nggak sih? Setelah puasa. Setelah puasa, berarti setelah lebaran gitu? Juli. Oke, berarti kan biasanya kan kalau pesantren itu kan liburnya biasanya sebelum puasa sama sesudah lebaran ya biasanya gitu. Iya. Kok sebelum puasa sih? Waktu puasa sama pas lebaran. Puasa sampai lebaran gitu ya. Iya, gue lupa. Nah, berarti kan adek lu ini mungkin yang pas jatuh nabrak pohon itu nggak sadar. Dia sempat di blank gitu aja udah. Iya. Nggak punya pikiran apa-apa gitu. Iya. Nggak inget apa-apa. Kayak nggak sadar gitu. Dia kayak melayang. Dia bilang kayak melayang. Aku tuh gitu. Dia bilang gitu. Tapi keadaannya kencang. Kencang. Orang sampai hancur kayak gitu. Motornya? Iya. Tapi pas nabrak langsung bangun dia. Iya, langsung berdiri. Langsung berdiri dia. Kayak ya udah ya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Dan menurut pengakuan adek lu juga nggak ini kan? Iya. Nggak inget apa-apa gitu. Kayak nggak sadar. Emang aku ngapain? Dia bilang sampai bilang gitu. Iya. Nah pas diselidiki lagi ternyata ada yang ngikutin dari Mahathir. Mungkin ini impact dari pendakian itu ya? Iya. Ternyata kan itu kejadiannya 1 hari setelah turun, besoknya mungkin. Iya besoknya, langsung besoknya itu sorenya. Nah di sini kan dia kan ada yang banyak ya tentang cerita kalau naik gunung itu jangan dalam keadaan haid. Iya benar. Ya kan, benar kan? Dengar kan ceritanya kayak gitu kan? Karena kan makhluk-makhluk yang bisa kita bilang goib atau hal-hal mistis kayak gitu kan lebih suka sama aroma-aroma bau yang kayak gitu. Nah benar ya. Kalau menurut Kak Ilya sendiri gimana sih cara mengatasi misalkan kita lagi haid terus tetap naik kayak gimana? Mending gini deh, kalau memang masih bisa besok-besok naik gunung itu, mending ditunda aja. Karena memang selain berbahaya untuk hal mistis, itu juga berbahaya sama fisik kita. Karena kan memang menstruasi itu lagi sakit hebat, terus juga imun juga turun kayak gitu kan. Emosi naik. Oke, temperamental jadinya ya. Gitu ya. Nah. Iya bener-bener, apalagi kalau ada tuh kayak galak banget lu kayak orang lagi dapet. Nah itu bener berarti ya? Bener emang itu bener. Oh iya. Jadi emang kalau orang lagi marah-marah itu emang lagi dapet mungkin dia. Karena emang beda, emosional tuh beda. Tapi kan dia kan sempet bilang mendingan nggak usah, tapi kok Ilya tetap ngotot buat naik? Karena gimana ya? Waktu itu pikiran gue kan kayak ya udah lama haidnya, udah mau bersih gitu lah istilahnya, udah mau bersih. Udah semingguan. Hari-hari terakhir begitu ya? Nah benar, udah hari-hari terakhir udah mau bersih gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kali gitu. Lagian gue meskipun mudah untuk merasakan hal mistis, tapi gue selalu percaya kayak nggak ada hal mistis yang menghampiri kita kalau kita selama kita nggak mengganggu mereka kayak gitu. Atau nggak mengundang mereka gitu ya? Benar. Oke, benar. Nah terus? Ya makanya dibilang kalau di alam omongannya itu dijaga kayak gitu. Itu memang benar
bener adanya. Karena kan kejadian juga kayak gitu ya. Iya. Cepet, mungkin kerasukan setan kali. Nah, Kan cepet iya. ngomong kayak gitu kan, kesambut setan kali. Nah ternyata malamnya bener. Iya. Nah pas turun udah sampai base camp, teman-teman ada yang cerita nggak sih kenapa Hilya itu nangis-nangis apa gimana gitu kan? Ceritanya pas di rumah sih, karena mereka masih bener-bener nutup untuk di base camp tuh nutup. Karena kalau misalkan terdengar sama pendaki lain, apalagi sama admin-adminnya, sama orang-orang Base camp itu ya? bahaya juga gitu loh. Dan otomatis kita bakal di blacklist gitu kan. Gitu. Nggak bakalan boleh kesana lagi kayak gitu. Otomatis untuk aku kayak oke lah kita nggak naik sana lagi, tapi kan yang lain kasihan kayak gitu. Nah itu ceritanya gimana pas teman udah di rumah cerita gitu? Ya dia cerita abis si Nita masuk, temen aku yang masuk itu namanya Nita. Abis si Nita masuk, si Ili yang masuk, sampai jerit-jerit, sampai nangis-nangis, sampai bengkak semua, badannya udah kayak apa? Kayak kayu, dia bilang Kaku, gitu. berarti. Kaku. Waktu dipijit tuh kayak kayu katanya. Oh iya. Dan banyak yang bilang kayak makanya kalau misalkan lagi dapet jangan naik kayak gitu. Banyak yang Dan nyaranin kayak gitu. teman-teman nggak ada yang tahu kalau aku lagi dapet. Oh nggak cerita mungkin. Iya, nggak ngaku. Mendingan jujur aja kalau kayak gitu daripada kayak gini kan kejadiannya untung bisa pulang. Coba kalau nggak bisa pulang. Iya. Bener. Bawa nama doang. Jangan sampai lah kalau kayak gitu ya. Iya makanya. Mungkin setelah Gunung Semeru ada mungkin nih kejadian-kejadian horor lagi yang Kak Ilya alami. Mungkin di gunung-gunung lain gitu? Sebenarnya banyak sih karena banyak yang bilang kayak status-status juga bilang kayak auranya beda. Aura dalamnya beda, katanya gampang menarik kayak gitu katanya. Menarik hal mistis. Jadi kayak sempat kejadian juga di Gunung Slamet. Gunung Slamet itu sampai masuk salah satu vlogger, salah satu YouTuber juga, pendaki gunung juga, waktu aku kesurupan. Nah itu pas banget lagi ada kejadian pendaki meninggal yang di pos 3 Slamet itu. Di tahun? Di tahun kemarin 2022. Oh yang bapak-bapak itu ya? Nah benar. Oh iya. Itu pas kita lagi naik, dia turun, dia dievakuasi turun gitu loh. Kita papasan ya? banget, oh, iya. Benar. Kan dibilang kayak jangan di video Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Tapi tetap ada yang nge-video tetap. Masih ada dokumentasi juga masih ada gue mah. Nah, kan emang dijaga banget gue di situ kan. Kita lagi naik bareng open trip juga, cuman gue gabung sama keluarga angkat gue di situ. Terus waktu pas banget kita nyampe pos 3 itu maghrib. Kayak maghrib gitu. Nah, gue di situ udah kayak mual gitu, kayak pengen muntah kayak gitu. Terus gue bengong-bengong, kayak ada yang menarik gitu, ada sosok yang menarik gitu. Kayak bengong-bengong kayak gitu. Sampai akhirnya muntah-muntah, nangis-nangis. Dan muntahnya itu kayak sebenarnya bukan muntah kayak yang keluar nasi atau keluar apa ya. Kayak apa keluar mie gitu enggak? Iya, enggak dong. Kan enggak lagi makan mie. Iya. Kayak angin aja gitu mungkin ya. Keluarnya itu cuman air. Tapi kayak airnya ini aneh, kayak misalkan ada apanya kayak gitu, ada batunya atau ada apanya kayak gitu. Oh gitu. Sampai kayak gitu. Terus sampai dikeluarin, kita camp di pos 3 kalau nggak salah itu. Pokoknya karena gua kayak gitu di pos 3 ya udah ngecampnya di pos 3 gitu. Malamnya gangguan ya? Iya. Karena Ya, setahu gua lebih sebenarnya horor itu pos 3 bukan pos 4. Iya. Itu yang tempat horor pos 3 sebenarnya ya. Kalau orang-orang tahu itu kok berani gitu. Iya karena udah nggak bisa dipaksain. Oh udah malam juga mungkin. Udah malam juga gitu. Banyak banget tuh teror-terornya. Cuman ya pas di Slamet ya cuma itu doang sih. Kalau di gunung lain kayak yang gede gue juga pernah tuh gede-gede. Pernah denger nggak sih yang di pos berapa ya, pos 4 apa ya, yang di atasnya warung katanya di situ mistis. Via mana nih? Gede via ini Putri dong. Oh iya. Pas gue naik itu open trip gue waktu sama tim sebelah. Itu pas gue tahu nih tempatnya itu pas mungkin sebelum pos 4 ya? Kayaknya iya deh. Yang pas di manjat atas gitu. Nah iya. itu emang itu tempat ini juga. Katanya kan mistis banget nggak sih? Nah gue di situ sempet jatuh. Padahal kayak gak ada yang dorong, gak ada yang apa. Gue tuh minta air ke temen. Pas gue ngambil air, gue kayak kedorong, jatuh di situ. Sampai akhirnya sini gue tuh bengkak.
pinggang gue bengkak, akhirnya gue nggak dibolehin bawa tas, nggak dibolehin bawa carrier gitu. Enak dimanjain kalau kayak gitu. Ya enak gak enak anjir kan, kayak nggak enak sama yang lain kan, open trip soalnya kan. Iya benar-benar. Nah mungkin sedikit gue menyinggung tentang pribadi perempuan ya, tadi yang seperti Semeru itu, gue lagi pengen diperhatiin nih gitu. Kamu tuh nggak peka apa gimana sih kayak gitu? Iya. Gitu nggak sih? Kalau lagi dalam keadaan mens ya? Iya. Kalau dalam keadaan mens kayaknya semua cewek gitu deh. Oke, pengen dikasih perhatian lebih mungkin. Iya. Kayaknya ya. Iya benar-benar berpantas kalau kayak gitu. Sempat emosi kan pas itu ya kan. Nah, berarti kan naik gunung dari tahun berapa? Ili kalau boleh tahu. Kalau naik gunungnya itu di SMK kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 ya? Ya, kelas sekitar itulah. Itu udah naik tahun-tahun segitu. Tapi kalau suka naik bukit kayak jalan-jalan traveling tuh udah dari SD. Karena sering kayak ikut pramuka kayak gitu. Terus juga mama kan pecinta alam juga. Ayah suka traveling juga kayak gitu. Jadi kayak gini ya. Anaknya suka jalan-jalan juga gitu, ngikutin orang tuanya ya mungkin. Benar. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu, kalau ngikutin yang hal positifnya gitu kan. Asal jangan negatifnya gitu kan. Namanya orang kan pasti ada negatifnya. Iya, kan? pasti. Nah, berarti kan dengan dengan postur tubuh yang kayak gini bisa bawa keril. Apa depek? Carrier dong. Masa sih? Iya, 35 doang. Wow. Soalnya dulu sebelum gue punya carrier, gue selalu nyewa kan. Nyewa itu pasti yang 60. Dan itu kayak kebanting banget sama tubuh gue. Ya ketiban dong kalau kayak gitu. Tapi enggak sama-sama postur tubuhnya. Iya. Jadi ya kayak sedikit manja lah. Kadang nanti nyampe tengah-tengah dibawain, nanti nyampe mana bawa sendiri lagi. Kan gitu. sekarang banyak nih pendaki-pendaki perempuan ya, yang hijab atau yang enggak hijab itu kayak gagah apa bawa keril itu cuma foto doang apa emang dari bawah sampai ke atas sih dia bawa keril itu? Nggak bisa memukul rata ya. Iya. Kadang tuh ada mungkin yang sebagian bawa carrier emang dari bawah sampai atas, tapi isinya itu cuma skincare, makanan kayak gitu. Ada juga yang emang lu serius ini emang ada kayak gitu. Oh iya. Ada orang yang cewek emang yang bawa carrier isinya emang peralatan dia sendiri. Sampai dari bawah sampai atas itu ada. Tapi ada juga yang bawa sebenarnya bawa daypack tapi nanti foto ya pakai carrier. Oh gitu. pinjem atau pasangannya mungkin ya. Karena emang gue pengalaman semua gitu. Gue bawa daypack. Pernah ngerasain kayak gitu. Gue bawa daypack nanti fotonya pakai carrier. Gue bawa tas yang isinya cuma makanan sama skincare. Gue juga pernah bawa tas carrier dari bawah sampai atas, pernah kayak gitu. Itu yang 60? Yang 35 dong. 35 dong. 60. Tapi 60. Untuk pegunungan Jawa di Pulau Jawa aja mungkin yang udah semua ya? Rinjani udah pernah? Belum pernah keluar. Atau mungkin ke Arjuno? Arjuno baru mau nih. Tanggal 15 besok. Tanggal 15. Tapi dengar-dengar Arjuno nutup tahu. Tutup kemarin itu kebakaran. Iya. Sayang banget ya. Gunung yang ada di Pulau Jawa apalagi yang udah ditaikin atau mungkin hawanya atau tempatnya itu kayak horor gitu? Ini sih nggak tahu anak orang-orang nih setuju atau enggak ya. Gunung Butak tahu nggak? Oke. Firsa Bersari pernah ke sana tuh. Gunung Butak itu menurut gua nggak terlalu mistis ya, tapi di sana sering hujan. Dan dingin banget karena Malang kan, masuk ke area Malang. Di situ emang ya tergantung kitanya ya, karena emang maghrib adalah tempat di mana katanya setan pada pergi pulang, ya nggak sih? Makanya tahu sampai ada di film waktu maghrib kan sampai dibikin film kayak gitu, karena emang apapun kegiatan di luar harus dihentikan kalau lagi waktu maghrib gitu. Nah kejadian tuh di Butak karena emang lagi kebelat buang air besar. Gue sama teman gue cowok nih kenceng lari kita dari Sabana sampai ke base camp. Nah waktu kita berhenti karena emang lagi capek, temen gue ngeliat ada yang dada-dada. Tapi nggak kelihatan mukanya, kayak kelihatan dari sini sampai bawah doang. Terus ada yang dada-dada, tapi tangannya kayak gini. Kayak di film-film loh. Gimana kalau di film-film kayak gini tuh. Kayak gitu. Terus dia kaget. Hil, apa itu Hil? Apa itu? Dia bilang gitu. Aku lihat, emang iya beneran. Kayak gini. Kok? Apa kok?
lari dong kita di situ ngibrit dan nambah kencang larinya. Makin lari terus sampai di base camp. Ya udah kita kayak lupain kayak gitu. Pas nyampe teman kita yang 3 di atas turun juga, mereka langsung cerita, gue tadi lihat ini tahu di sini kayak gitu. Ternyata sama dong, gue kira cuma kita berdua doang, ternyata dia ngeliat juga kayak gitu. Dan itu waktu maghrib emang. Makanya ada filmnya tuh ya. Ya bukan promosi kalau gitu. Ya bukan promosi, kan? emang benar. Dan itu pas besoknya ada kabar kalau misalkan ada pendaki yang tersesat. Itu padahal pendaki yang tersesat itu ketemu kita waktu turun. Jadi kita di persimpangan kan Butak tuh ada jalur kanan ke Butak, jalur kiri ke apa sih sampingnya Butak tuh? Kawi. Bukan, sampingnya Butak tuh apa? Gue tahu, gue nggak pernah naik. Itu lupa gue namanya, sampingnya Butak yang banyak monyetnya tuh. Itu ada tuh. Nah kita ketemu di persimpangan situ sama pendaki itu. Nah besoknya ada kabar kalau pendaki itu tersesat di situ. Waktu maghrib itu. Makanya kalau waktu maghrib jangan kemana-mana, udah diem, salamat dulu. Walaupun nggak sholat, hormati ya. Iya gitu, berhenti dulu minimal. Kalau enggak ya nyalain azan, jawab azannya, kayak gitu. Kalau azan sendiri aja ya kan. Azan sendiri. Ya, tapi gue sering kayak gitu dulu. Waktu puasa pasti. Iya. Iya lagi. Nah, tapi kalau boleh tahu, Ili di gunung yang ada di Situbondo pernah? Argopuro pernah? Situbondo, oh ya pernah. Nah itu ada kejadian horor nggak di situ? Sebenarnya waktu itu emang pertama kali banget naik ke Argopuro tuh pertama kali banget naik gunung dan kita ngecamp di Taman Hidup. Waktu itu. Berarti arah dari Bremi naiknya? Iya, dari Bremi, dari Probolinggo. Kita naik ke Taman Hidup. Nah, karena emang itu acara pelantikan pramuka, kita besok paginya harus mempersiapkan dong. Nah malam itu kita masih ngopi-ngopi, masih makan-makan. Temen gua itu masih sebelum gua katanya auranya bagus gitu loh. Gua belum sempat ngedenger itu kalau gua sendiri gitu. Nah temen gua ada yang katanya ngantuk, capek, tidur, cewek dia dan lagi dapat juga. Dia lagi dapat juga. Dia tidur katanya kedinginan di situ. Nah, gua tengokin, dia udah diselimutin 3 katanya. Terus masih kedinginan, sampai akhirnya ditolongin sama pembina gua. Dia dipakein SB sampai 2, terus jaket dia pakai berapa nggak tahu, sampai selimut juga pakai berapa nggak tahu. Sampai akhirnya dia biru semua. Sampai biru. Terus dibilang, "Udah buka semua," dibilang gitu. Dia itu hipo. Ada yang bilang gitu kan. Dia itu hipo, dia bilang gitu. Terus pembina gua bilang, "Udah sabar." Terus dalam tenda itu pembina gue sama teman gue itu doang. Udah ditutup. Gak tahu ngomong apa. Lagi ngapain juga di dalam. Terus dibuka, dia udah sadar. Terus pembina gue pas pulangnya dibilang dia mau dibawa arwahnya. Karena cantik katanya, dalamnya cantik. Mau dibawa arwahnya sama yang punya sini. Dia bilang gitu. Ya kayaknya emang berpengaruh sih menstruasi itu, makanya kalau menstruasi jangan naik deh. Sebenarnya kalau gue pribadi ya nggak masalah sih mau naik apa gimana, yang penting cara pembersihannya dan cara pembuangannya. Iya itu. Nah itu yang terpenting tuh, kalau kita mau ganti, bukan kita ya, kalau perempuan ya mau ganti itu jangan sampai ada yang netes di tanah di gunung itu. Ya, kalau bisa, kalau kayak gitu ya. Biar nggak ninggalin jejak. Nah itu yang penting. Kalau bisa sih nggak dibersihinnya tuh emang benar-benar bersih dan dibawa pulang lagi, jangan dibuang di situ. Kalau itu juga bener sih. Kalau emang nggak bisa dibersihkan, nggak ada air sama sekali, ya udah dibuntel terus dibawa pulang, jangan ditabel plastik gitu biar nggak anyir baunya. Benar, tapi tetap aja sih anyir. Tambahin kopi. Emang benar, tambahin kopi supaya buat apa sih, mengelobi atau biar ngocek lah, gocek. Apa sih setan-setan situ supaya nggak nyium itu. Iya bener juga kan. Nah selain itu ada cerita lagi nggak nih tentang, ya sedikit-sedikit aja lah kita ngobrol biasa gitu. Ini bukan pendakian sih, lebih ke horornya lebih ngena, maksudnya kayak mistisnya lebih kerasa. Tahu nggak sih film apa sih yang ibu tuh, apa sih yang waktu itu viral yang gedungnya ada di Bekasi? Film apa sih? Lupa gue, ada film bioskop tuh. Nah, karena gue waktu itu konten kreator, jadi kita langsung pergi ke sana. Nah, salahnya. Pengabdi Setan bukan sih? Nah, benar, Pengabdi Setan. Sulit banget ngomong Pengabdi Setan. Itu kan filmnya
ada di gedung di daerah Bekasi sana. Iya, di daerah Bekasi kan. Salahnya kita karena memang mengejar FYP, kita datang tuh ke sana waktu malam. Nah, kita nyampe sana sekitar jam 7 kalau nggak salah ya. Jam 7 malam mereka bawa gua, dan emang bos gua, manajer gua sama temen-temen gua kayak sering kayak yang bercanda kayak, lu nanti di sana kesurupan aja Li, biar FYP gitu. Kayak gitu, iya ya. Digituin. Padahal cuma bercandaan ya. Cuma bercanda, itu di mobil dia bilang gitu. Kayak, di apaan sih, ntar Fikri lagi yang capek. Nah, manajer gue namanya Fikri kan. Fikri ini bisa bantuin gue lah, bisa nge-backup gue. Tapi kalau udah nge-backup tuh pasti besoknya dia sakit, kayak gitu kan. Kan kasihan dong, kayak jangan lah nanti Fikri lagi yang capek, kayak gitu gue. Nah, pas nyampe sana ternyata nggak dibolehin naik karena memang udah malam. Pertama udah malam, kedua bangunannya itu udah rapuh kayak gitu. Jadi nggak boleh naik, bahaya katanya. Otomatis kita masuk di bawah doang. Di situ kebetulan ketemu sama bawa TikTok. Tahu nggak bawa TikTok? Oh, yang joget-joget. Nah, ya yang dulu orang Prigi itu, bocah Prigi dekat tempat gue itu. Nah, ya itu. Kita ketemu dia tuh lagi liputan gitu di situ. Setelah liputan, kita ngetek konten lah di situ dengan gimmick-gimmick lah ya. Kita bawa juga mukena kayak gitu-gitu. Gue di situ udah ada yang manggil-manggil kayak Neng kayak gitu. Terus ada yang bilang Kak kayak gitu. Nah di situ ceweknya kalau nggak salah kita berdua tuh, berdua apa bertiga ya lupa gue. Nah si teman gue ini dia tuh sampai kayak mual-mual kayak kenapa Prida kenapa? Enggak, kayak nggak enak suasananya gitu. Udah bawa aja suasananya dilupain kayak gitunya, udah dilupain aja kita. Bawa enjoy aja. Nah udah tuh kita take konten di situ. Teman gue pakai yang mukena-mukenaan di pojok kayak gitu. Nah gue kelihatannya ada dua di situ tuh, temen gue sama nggak tahu apaan tuh. Nah udah take konten, kita bercanda-bercanda, tawa-tawa. Terus gue secara sadar nggak sadar ya, ada yang manggil gue Kak tuh di situ kan. Gue ikutin, itu posisinya tuh gini. Ini ruangan di bawah nih. Nah masuknya dari sini kan ya, masuknya. Nah teman-teman gue ada di sini nih. Nah ini ruangan tuh kayak ada kamar-kamar lagi tuh di sini tuh sama di sini tuh. Nah waktu gue ada di sebelah sini ada yang manggil kak gitu di sebelah kiri kan. Gue tengokin kayak ada yang kayak gitu. Tapi nggak kelihatan, maksudnya kayak apa ya, kayak sebuah bayangan lah, kayak bayangan gitu lah. Gini kan. Nah gue otomatis kayak tertarik dong. Apa sih ini gitu? Apa sih ini kayak gitu kan? Gue akhirnya ngikutin tuh. Li kenapa? Oh enggak apa-apa, gue sadar. Sampai 3 kali gue digituin. Gue dipanggil, disadarin lagi, sadarin lagi. Yang ketiga kalinya, gue udah sampai katanya ini, gue di situ udah benar-benar nggak sadar. Di depan sini tuh pas banget kayak pintu. Gue duduknya begini nih, begitu. Sambil senyum-senyum, kayak sambil ngomong sendiri katanya. Tapi mereka nggak ngomongin apa, kayak ngomong gitu. Terus dibilangin, diangkat, enggak mau, aku mau di sini, aku bilang gitu. Dan itu udah bukan suara gua, itu udah berubah suaranya katanya. Akhirnya di situ gue dibawa keluar, pas banget di depan pintu keluar dari situ, gue pingsan, gue muntah-muntah di situ. Terus penghuni situ, maksudnya orang-orang yang jaga situ tuh bilang gini, marah-marah kayak, udah dibilangin gak usah masuk. Tetep aja kalau udah kayak gini siapa? Kalau nyawanya hilang siapa yang disalahin, digituin. Gue di situ udah ketawa-ketawa sambil kayak nggak sadar katanya ini. Udah ketawa-ketawa udah nggak sadar. Terus disadarin akhirnya udah bawa pulang. Gue di situ udah sadar tapi kayak benar-benar sakit banget badan kayak gitu. Terus gue pulang nyampe di mobil, kita mau pergi dari situ. Gue sengaja tidur emang di situ. Gue tidur dan bangun-bangun kita udah ada di depan kantor gitu. Nah, pas gue udah bangun itu, teman-teman gue ini pada bilang, bos gue sama manajer gue tuh juga bilang kayak gini, Ili mau balik, Ili mau main kemana? Kayak gitu. Mana teman-temannya? Udah kembali kan? Digituin. Kok apaan sih? Orang gue dari tadi tidur. Gue emang kebiasaan di mobil tidur, takut mabok gitu kan. Benar.
Ili mau kemana? Ili mau main, Ili mau balik. Besok balik ya, besok main lagi ya. Apaan sih? Gue bilang gitu kan, apaan sih gitu. Nah, besoknya di-spill sama teman-teman gue. Kenapa Ili? Ili mau main. Apaan sih? Emang main apa? Lu kemarin tuh kesambet lagi di mobil. Pas Lu pulang itu ya? pulang itu kesambet lagi di mobil. Lu mau main, lu nggak mau pulang. Banyak teman-teman di sana, asik main bareng kayak gitu. Nah, itu pas diusut, emang kan teman-teman pas bikin konten itu kayak seolah-olah ngajak kayak begituan untuk main. Dan yang masuk ke gua ini anak kecil katanya, yang mau main sama gua kayak gitu loh. Karena katanya enak, banyak temen ternyata di sini kayak gitu. Dan gua di situ sempet dikasih lihat videonya. Mungkin sampai sekarang masih ada tuh videonya, tapi gua iya pas di mobil. Pas di mobilnya. Kalau yang pas di tempat kejadiannya itu dijadiin konten waktu itu. Iya. Dan kalau yang pas di mobil emang sengaja nggak dipublikasi gitu loh. Emang sengaja nggak disebarin. Terus di situ gue sempet lihat beberapa menit doang, gue dikasih tahu, nih lo lihat. Gue tuh kayak suaranya udah bukan gue. Terus gue sambil senyum-senyum, sambil ketawa-ketawa. Aku mau main, kita mau kemana? Kayak logat anak kecil aja. Iya, gitu. Suaranya beda banget, bukan suara gue. Ya suara gue kan kayak gini ya, emang kayak anak kecil. Tapi ini beda, bukan suara gue gitu loh. Kita mau kemana? Kita mau main. Aku mau nyanyi apa? Sampai digituin, sampai kayak dibuat mainan. Respon, sampai direspon sama teman-teman di mobil tuh. Ya itu kayak besoknya kan mereka niat mau ngonten lagi ke sana, tapi siang. Gue dibilangin, Ili nggak usah ikut ya. Ili gimana nggak ikut? Orang sendirian ya, yang lainnya udah pada pergi. Masa Ili nggak boleh ikut? Ya udah Ili diiniin aja di mobil aja ya. Ya udah nggak apa-apa, Ili di mobil nanti ngedit aja. Gue bilang gitu kan. Ya udah pas nyampe sana, untungnya orang-orang yang semalam itu nggak ngenalin kita. Jadi kita boleh tuh masuk. Jadi ada beberapa orang yang masuk sampai ke lantai atas, sampai ke lantai 3 kalau nggak salah. Yang katanya tempatnya buat film itu, syuting film itu. Dan di situ banyak mistisnya, kayak yang ada yang lewat gitu. Terus ada bayangan, kayak gitu sering katanya di situ. Tapi gue nggak berani masuk, gue keluar dari mobil aja nggak berani, gue hawanya beda soalnya. Kayak ini emang penghuni sini emang kuat banget gitu loh. Tapi kalau emang kita nggak ganggu, kita nggak bakalan diganggu balik kayak gitu. Emang semua tempat tuh ada, tergantung kitanya gimana. Ada apa nih? Ada hati yang termanis. Oke, nah Ili, thank you banget ya udah mau berbagi semua pengalaman. Mungkin bukan pengalaman yang baik ya, ini pengalaman buruk ya. Pengalaman buruk, ya. Benar. Dia selama hidup berarti tuh mungkin tadi kan sempat bilang bahwa aura Ili itu gampang dimasukin kayak gitu. Kalau di sana itu namanya iga jarang nggak sih? Iga jarang itu apa? Ngerti nggak? Nggak tahu. Kalau orang sana bilang itu iga jarang itu orang yang gampang dirasukin. Rasa nggak kayak gitu? Nggak tahu ya. Nah. Tapi kayak kalau orang kan katanya bisa ngerasa kalau mau dimasukin. Kalau gue mah kayak biasa aja, kayak nggak sadar tiba-tiba gitu. Udah langsung masuk gitu aja. Oh iya. Ya, mungkin itu sih. Iya kayaknya. Oke. Nah, mungkin itu aja kali ya. Udah cukup lama juga sih, hampir 1,5 jam ini kan kita syuting begini ya kan. Sebelum ngomong gak jelas jadinya cerita pendakian kok nyambung-nyambungnya ke situ. Yang penting horor ya pokoknya ya, nggak apa-apa ya. Berarti kan emang bener kejadian yang tempat syuting itu emang bener-bener angker berarti ya? Bener. Dan lu ngerasain itu? Iya. Emang ya percaya nggak percaya sih. Kelihatan juga walaupun kita mata telanjang, mungkin kalau misalkan sengaja untuk niat untuk melihat mungkin bisa kelihatan mungkin. Tapi kayak agak mungkin nggak sih kayak nantangin gitu? Iya. Nah, mungkin jatuhnya. Awalnya kayak gitu jatuhnya, jadi kayak nantangin gitu kan. Oke, thank you banget nih Ilia udah mau hadir di acara Roadcast besok pagi yang ada di Surabaya nih. Jauh banget dari mana di? Dari Probolinggo doang. Probolinggo berapa jam kemari? 2 jam ya, naik kereta ya? Iya, deket. Oke. Thank you banget ya udah mau berbagi sebuah pengalaman yang gokil sih menurut gue. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya kesan dan pesan nih buat teman-teman semua? Pesannya buat pendaki yang khususnya cewek ya. Kalau lagi menstruasi jangan maksain, apalagi fisiknya udah down banget, jangan maksain. Gunung nggak kemana-mana. Kalau kita yang kemana-mana itu yang bahaya.
Dan di semua tempat itu pasti ada hal gaib. Jadi kita harus percaya. Gimana kita cara menghormatinya, ya itu adalah timbal balik dari mereka juga ke kita, kayak gitu. Tetap sopan santun dimanapun berada ya. Benar. Dan untuk pendakian itu ya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, benar nggak sih kalau Benar. gitu? Serta safety dalam melakukan pendakian. Jadi alat-alat harus komplit juga ya kan buat jaga supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Gitu. Benar. Kak Ilya katanya bisa bahasa Mandarin ya, sedikit-sedikit ya. Iya. Nah boleh nih sapa-sapa nih teman-teman besok pagi pakai bahasa Mandarin. Boleh. Oke. 大家好，我是醒丽。大家健康，谢谢。Besok pagi. Mungkin itu aja kali ya dari gua Bang Mange dan juga Kak Ilya. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.